Ini sudah melihat talentanya Audi di dunia tarik suara tuh emang dari kecil kah? Atau baru-baru ini baru kelihatan bakatnya terus kemudian akhirnya yuk kita profesional yuk jadi penyanyi atau gimana tuh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh udah datang ya kan, biasanya aku yang wawancara bintang tamu, kali ini di interview ya? juga loh. Jadi ya ini anakku yang kedua, ya itu yang pertama. Dua-duanya sebenarnya sama-sama suka nyanyi juga. Cuman kalau yang pertama lebih suka di belakang layar. Nah kalau yang ini dari kecil banget itu udah bercita-cita memang jadi penyanyi. Kan sering gambar-gambar gitu dia ada di panggung nyanyi. Itu dari kecil banget. Gambar-gambarnya selalu begitu gitu. Terus umur 3-4 tahun lah dia udah ngarang-ngarang lagu ngawur-ngawur gitu ya. Oh, wow. Terus pas sekolah ada event lomba gitu kan ala-ala apa sih kayak search para talent gitu. Sudah ikut nyanyi, udah bagus tuh, padahal nggak les. Bagus lah suaranya, tapi waktu itu nggak menang. Terus dia sedih, terus perjalanan lah ya. Terus aku pikir ya udah nih, ternyata dia serius kok gitu, berani lagi tampil di depan banyak orang dan nggak grogi. Akhirnya dari situlah dia mulai les. Salah satu tuh lesnya di sekolah vokalnya Mas Indra Aziz. Jadi itu kan ada kelas-kelasnya. Terus salah satu ujiannya tuh mesti bikin lagu. Jadi nggak cuma nyanyi tapi juga mereka di challenge untuk bikin lagu. Dari situ terus Mas Indra Aziz bilang, ini kayaknya dia punya bakat deh, boleh deh nih, coba disemangatin lagi untuk bikin lagu. Nah akhirnya waktu kelas 8 ya, kelas 9 dia punya project sekolah. So aku bilang ya udah project 10 tuh. Ini teman-teman media pada bingung kelas 10 tuh berapa ya? Satu SMA ya. Karena beda gap satu angkatan gap. SMA kelas 1 lah ada tugas sekolahnya. Terus aku bilang ya udah tugas sekolahnya dalam bentuk lagu. Jadi kayak ada temanya dan itu dia bentuknya kalau orang mungkin paper atau foto atau puisi. Jadi bentuknya lagu. Nah di situ tuh lebih bercerita kepada curahan hati lah ya. Nah dari situ tuh ada beberapa lagu ya karena dia masih baru. Terus akhirnya aku minta tolong sama Om Daniel. Ini Daniel adalah musik directornya ya. Dan sampai sekarang musik directornya juga sama Daniel Cliff. Dan kebetulan kita sering ketemu tiap hari di Rumpi. Jadi ya udah. Dibikin tuh beberapa lagu. Terus ini namanya ibu-ibu ambisius ya kan. Ya masih cuma buat tugas sekolah doang ya kan. Gimana kalau lebih diseriusin. Nah dari situlah kita cari, dari 5 lagu itu kita cari 3 lagu yang mau diseriusin untuk direkam. Akhirnya mulai deh dari 2 tahun lalu kita mulai rilis satu persatu. 2023 yang single pertama kan? 2023. Oh 2023. Iya, setahun yang lalu. Ya rekamannya 2022. Ya. Terus yang terbaru sebelumnya Seberkas Sinar tuh ada satu lagi yang Free Bird, itu juga di tahun ini. Nah, jadi kita menyemangati Odi untuk ya udahlah pokoknya nulis lagu, nyanyi, rilis secara konsisten. Jadi munculnya itu ya melalui proses. Ya walaupun slow but sure. Supaya dia matang di arena gitu, bukan yang instan lah ya. Bukan instan ya. Karena takutnya kalau instan kan wow, netizen kan gitu ya. Ibu siapa, anaknya siapa gitu kan. Terus apa lagi aku ngomong apa kok udah lupa. Saking banyak itu. Oh, nah karena dia nulis lagu dalam bahasa Inggris. Terus aku bilang ya kamu kan orang Indonesia, dia kalau disuruh nulis lagu bahasa Indonesia agak kesusahan. Tapi aku bilang ya kamu juga perlu tahu penyanyi-penyanyi rock di tanah air gitu. Terus mulai deh itu dikasih tunjuk beberapa referensi lah ya. Referensi gitu. Dia pernah lah cover juga lagu Anggun ya, Tua-Tua Keladi gitu. Terus kok orang lihatnya oh bagus ya gitu. Oh ya udah cari lagi yang lain gitu. Sampai akhirnya kita ke Nika Ardila. Terus nah aku juga surprise gitu, dia ternyata tertarik dengan lagu-lagunya Nika Ardila dan yang dia tunjuk itu adalah lagu Seberkas Sinar. Langsung kan ibu kan
oh lagunya Almarhum Dolores gitu kan. Karena memang agak menarik juga ya. Itu versi aslinya tuh dirilis kalau nggak salah tahun 89. Jadi mungkin Audi tuh belum lahir kayaknya. Iya kan? Belum lahir banget. Tiba-tiba membawakan lagu itu gitu kan dengan ciri khas suaranya segala macem. Itu referensinya dari mana? Ternyata dari mamanya ya. Yang mengasih asupan ya kan lagu-lagu. Ya kan ibunya dari tahun berapa ya? 1000 kan tahun 2000 lah kan bawain acara ya dunia hiburan gitu kan. Banyak banget lah yang dibawakan. Masa iya anaknya nggak punya referensi lagu-lagu Indonesia, walaupun ibunya sendiri juga kalau referensi musik juga agak. Kalau referensi gosip ya tahu banyak. Tapi Audi dari kecil manifesting tuh udah ngegambar di atas stage segala macam. Emang persentuhan lu dengan musik itu di usia berapa sampai pada akhirnya kayaknya selalu nih kalau gue pegang mikrofon di atas stage gitu? Berapa? 4, 5, maybe younger ya. Semenjak mami di-share lah saya tahu. Jadi nonton sesuatu, nonton video klip kah atau nonton konser sampai pada akhirnya jatuh cinta gitu sama musik? Nah itu lagi ada sih banyak kayak kadang-kadang ya ada CD yang ada di rumah terus dimainin. Yang saya ingat aku itu musik Madonna yang pernah main, dan aku nari-nari aja 4 minutes ya. Terus ya ada kayak ya TV show gitu yang musical gitu yang aku juga suka, dan ya dari situ aku bener-bener ya suka nyanyi aja. Jadi kita pernah nonton High School Musical apa itulah. Trigger dari situ juga mungkin ya. Bisa. Iya. Dan pada akhirnya menyadari nih, suara gue lumayan juga emang nih. Mesti di-treat profesional. Kemudian tadi ikut kelas vokal bareng Bang Indra aja segala macem. Itu pada akhirnya itu keputusan lu sendiri kah atau emang didorong oleh lingkungan gitu kayak ayo dong serius yuk profesional ya gitu? Kalau profesionalnya sih buat aku sih tiba-tiba banget, karena ya kayak udah yang bilang ini kan lagu-lagu Perfect sama Bad lagi emang dari sekolah, project sekolah, jadinya aku nggak begitu kayak serius sih. Tapi nggak serius aja sebagus itu loh. Serius. Sih itu sebenarnya karena om dan sih. Tapi ya tiba-tiba satu hari mami bilang oke, one day kamu akan kayak you're gonna go to the studio, we're gonna fix the song, terus kita bakal rilis. And I was like, oh oke, boleh aja. Kayak ibunya nggak sih? Ibu ambisius ya. Sebelum kita bahas mengenai single Seberkas Sinar, kita agak tarik dulu mundur ke belakang. 3 single sudah dirilis ya kan, dalam bentuk original. Terus kemudian akhirnya diputuskan untuk dikemas jadi satu EP dalam bentuk formatnya live performance akustik. Itu triggernya apa tuh? Emang pengen ngasih sesuatu yang berbeda kah? Atau justru di jembatan baru nih untuk pindah genre yang lebih rock gitu tuh? Gimana? Tanya produser. Itu kan 3 lagu sudah dirilis tuh, itu original kan. Terus kemudian akhirnya digabungin nih jadi satu dalam EP, tapi itu kan rekamannya baru tuh. Akustik. Performance akustik. Sebenarnya triggernya dari kan dia manggung-manggung tuh ya, yang kecil-kecil lah manggung. Nah kadang-kadang kan kita nggak dengan format full band, karena formatnya akustik. Minimalis ya. Terus biasa kan suka keidean, bagus juga ya kalau lagu ini formatnya akustik gitu. Nah, terus ya kan kita berpikir bahwa ya dia kalau mau berkarya tuh kita berharapkan konsisten. Cuman waktu itu dia lagi ujian, karena kan kelas 3 nih, dia baru lulus kelas 3. Ujian-ujian, jadi kan nggak sempat fokus di situ. Supaya mengisi kekosongan, akhirnya ya udah kita yang ada aja, kita keluarin formatnya akustik. Gitu. Karena itu juga di situ tuh karena mungkin apa ya, frame-nya tuh kan musiknya lebih minimalis gitu, jadi suara lo tuh lebih kelihatan banget. Apakah itu tujuannya atau seperti apa gitu sih tadi pertanyaannya? Pak produser gitu kan? Begitu ya. Dan pada akhirnya Seberkas Sinar sudah dirilis tanggal 18 Juli kemarin teman-teman. Dan itu gimana ceritanya tuh? Pada akhirnya diputuskan untuk itu aja, lagu itu aja, terus formatnya rock segala macem. Kakak Audi boleh
Dijelasin. Ya kan mami yang kasih tahu tentang lagu-lagu Nika Ardila dan ya nyuruh aku dengerin lagu-lagunya, dan Seberkas Sinar itu emang salah satu lagu yang aku benar-benar suka dari Nika Ardila karena lagu ini ingetin aku it reminds me of Scorpion song. Oh iya lagi benar ya. Karena tadi pas kayak bulan itu yang aku dengerin lagunya, aku benar-benar lagi suka banget Scorpion, specifically kayak Still Loving You. Jadi pas aku pertama dengerin Seberkas Sinar, aku kayak keinget banget, and itu benar-benar apa yang bikin aku connect ke Seberkas Sinar. Iya. Dan berarti asupannya nih klasik rock ya, tapi nih. Iya. Scorpion, Nika Ardila gitu kan. Nah itu yang juga aneh juga sih kalau buat aku ya, karena aku kan anaknya nggak musik banget. Cuma mungkin dia lebih ya kalau dari bapaknya atau dari kakaknya gitu, influence musiknya rock gitu. Nah dan dia itu juga ajaibnya kalau orang nanya kamu musik referensi rocknya apa, dia sebutin tuh ya ibu nggak tahu ya. Terus orang pada bilang gila klasik banget itu 90-an banget gitu. Oh aku cuma gitu tuh. Ya karena kabarnya kan emang dengerinnya tuh suka bawain cover Bohemian Rhapsody gitu-gitu ya, Queen segala macam ya. Itu berarti emang menemukan sendiri tuh. Kalau tadi Nika Ardila emang disuapin ya kan. Pada akhirnya untuk yang lain di industri rock itu akhirnya menemukan sendiri. Ya disuapin dulu lah, terus habis itu aku makan sendiri. Iya, dan ya pokoknya nyari referensi sendiri lah ya. Yeah. Tapi kalau menurut lu nih, waktu dengerin versi Nika Ardila itu kan yang gimana ya, kayak auranya beda lah, ya kan, legend lah itu, lady rocker segala macam. Terus memutuskan untuk membawakan lagu itu kayak punya beban sendiri nggak sih? Ya ada, karena ya Nika Ardila itu ya legend gitu, lady rocker legend, dan aku tahu fans Nika Ardila masih ada, masih kuat banget. Masih ada tur bulanan nggak, museum dalam makamnya bahkan. Jadinya ya bebannya itu mencoba untuk menghormati lagu Seberkas Sinar originalnya sama Nika Ardila dan Dedi Doresnya, tapi masih mencoba untuk membuat Seberkas Sinar ini juga lagu aku sendiri. Khas maksudnya sesuai dengan jenis vokalnya gitu ya. Mohon maaf bahasa Indonesia agak beraksen ya. Bahasa Inggris terus ya. Jadi membahasakan ke bahasa Indonesia. Itu salah ibunya. Sekolahnya terlalu, khayalan ibunya terlalu tinggi. Lupa dia ngomong bahasa Indonesia kalau di rumah. Nah, Karos, ini kan satu lagu yang legend, ya kan, satu lagu yang hits banget pada zamannya gitu kan. Tentu saja pada akhirnya lari ke perizinan nih, waktu saat memutuskan untuk kita rekam segala macam itu lari ke perizinan. Itu agak sulitkah menemui keluarga Bang Dedi Dores? Itulah kenapa nama ala-ala produksinya adalah Nepos and Kroniku, nepotisme dan kroni-kroni ibu. Karena kan kalau wawancara ketemu sama Calvin Dores tuh, tangan dulu dong. Ini salah satu putra dari almarhum Dedi Dores, ada Calvin Dores. Boleh masuk ke sini? Kita undang ke stage yuk, Calvin. Seberkas Sinar sebenarnya sih bukan lagu pertama yang aku dengerin dari Nika Ardila. Yang pertama itu bintang kehidupan ya. Tapi pas aku dengerin Seberkas Sinar ya, yang tadi aku bilang aku keinget lagu-lagu Scorpion, dan aku benar-benar ya connect dengan makna lagunya dan gitu-gitunya. Which is why aku memilih Seberkas Sinar untuk di remake. Dan pas recording ya bukan kendala sih, lebih ke kekurangan pas pertama kali recording. Jadinya ada beberapa part di lagu-lagunya kita re-record lagi beberapa bulan yang lalu, dan itu makanya kita harus kayak undur rilis lagu ini ya, gitu aja sih. Karena bahasa Indonesianya beraksen. Ternyata aja sekarang. Apa nih ini? Tapi mempengaruhi dari bahasa itu, mempengaruhi kesulitan gitu untuk cengkok dari iya sih. Makanya aku selalu nanya mami aja. Nanya mami. Jadi kita ngobrol bareng nih,
Jadi kita lihat ada kan ceritanya kalau kita baca tuh cerita bagaimana almarhum Dedi Dores itu muncul ide menciptakan lagu Seberkas Sinar gitu kan. Sehingga kita membayangkan oh kira-kira ini nih pesannya gitu. Jadi walaupun mungkin secara detail bahasa mungkin cara pengucapannya dia beraksen tapi maknanya kan nangkep ya. Bahkan ini spesial latihan ya. Audi kalau ku seorang diri seorang ya kan sekas gitu ya. Padahal aku nggak bisa nyanyi tapi kan aku bisa intonasi gitu aja. Tapi energinya sampai kok, energinya sampai, beneran. Mami itu sebenarnya les nyanyi pertama aku. Sebelum